semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan dua tenaga honorer yang memiliki potensi besar untuk menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024. Siapakah tenaga honorer itu? Silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, merujuk pada PP nomor 49 tahun 2018 mengharuskan pemerintah akan menghapus tenaga honorer atau non-ASN di seluruh instansi pemerintah pada akhir tahun 2023. Jika benar terrealisasi, maka tentu akan menjadi pro dan kontra di kalangan publik, mengingat peranan tenaga honorer atau non-ASN selama ini sangat membantu dalam sistem pelayanan terutama di daerah pedalaman. Dalam hal penghapusan tenaga honorer, kalangan publik sangat mengharapkan pemerintah untuk senantiasa berhati-hati dalam mengambil keputusan. Rekan-rekan sekalian, meskipun di sisi lain Menpan sudah mengatakan bahwa akan menghindari yang namanya penghapusan, akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada kebijakan yang pasti yang membatalkan surat edaran terkait dengan rencana penghapusan itu. Nah, tentu ini menjadi kekhawatiran seluruh pihak, berbagai pihak termasuk sebagian besar tenaga honorer terkait dengan keberadaan tenaga honorer di instansi pemerintahan. Hal ini tentunya menjadi PR besar bagi pemerintah di dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo juga sebelumnya telah mendesak pemerintah agar cepat menyelesaikan permasalahan ini. Pada Rakernas APSI beberapa waktu yang lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas telah menyinggung soal nasib tenaga honorer. Dan yang terbaru, Anas pun kembali turut membahas terkait dengan tenaga honorer. Menteri Pendayaan Aparatur Negara itu mengatakan bahwa dalam pembukaan 1 juta formasi CPNS dan P3K, ada tenaga honorer atau non-ASN yang akan menjadi prioritas utama. Berdasarkan data dari BKN saat ini, jumlah tenaga honorer menembus angka 2,3 juta orang. Dari angka tersebut, hanya 1,8 juta yang sudah dilengkapi dengan SPPJM. Nah, rekan-rekan sekalian, di sisi lain, pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berusaha agar penataan bagi tenaga honorer atau non-ASN ini tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang tinggi, tapi tetap sesuai aturan. Di tengah-tengah berita yang tidak menyenangkan bagi tenaga honorer atau ASN di tahun ini, terdapat dua berita gembira yang menjadi harapan besar bagi sebagian besar tenaga honorer dan non-ASN. Yang pertama adalah pemerintah tetap mengupayakan agar tidak ada penghapusan bagi tenaga honorer. Berita yang kedua adalah pada tahun 2024, pemerintah juga akan berencana akan kembali membuka formasi CPNS dan P3K secara besar-besaran. Seleksi penerimaan CPNS dan P3K ini dikabarkan akan memprioritaskan para tenaga honorer. Tak tanggung-tanggung sebanyak 1 juta formasi CPNS dan P3K, dan tentunya pasti menjadi prioritas utama oleh pemerintah. Tenaga honorer yang akan diutamakan untuk menjadi ASN pada formasi tersebut adalah tenaga honorer dari bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Tentu ini akan menjadi kesempatan besar bagi tenaga honorer atau non-ASN untuk menjadi pegawai aparatur sipil negara. Jadi untuk 1 juta formasi ini akan memprioritaskan dua tenaga honorer, yakni sektor bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Untuk tenaga teknis tentu menjadi prioritas, akan tetapi bukan menjadi prioritas utama dari seleksi penerimaan P3K dan CPNS yang akan dilakukan di tahun ini dan tahun 2024 mendatang. Rekrutmen tersebut dibuka untuk memfasilitasi tenaga honorer yang belum diangkat menjadi pegawai P3K atau aparatur sipil negara. Dibukanya 1 juta formasi CPNS dan P3K ini, semoga saja akan semakin banyak tenaga honorer atau non-ASN di seluruh Indonesia yang dapat menjadi ASN. Tentu juga ini akan menjadi sebuah harapan besar dalam mensejahterakan diri dan keluarga para tenaga honorer ini hingga hari tua nantinya. Nah, rekan-rekan sekalian, sampai dengan saat ini kita hanya berharap, atau salah satu jalan yang
cukup realistis bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara adalah ikut serta dalam seleksi penerimaan P3K dan CPNS yang dibuka oleh pemerintah. Hal ini cukup realistis karena kita sudah melihat di akhir tahun yang lalu, termasuk di tahun ini pemerintah juga akan menerima atau membuka kembali seleksi penerimaan CPNS dan P3K. Dan kabarnya Menpan akan memprioritaskan para tenaga honorer pada seleksi penerimaan ASN tersebut. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.